Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9, selamat bergabung kembali di kelas daring matematika. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, ya. Apa sih persamaan kuadrat itu? Nah, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana syaratnya A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian A itu merupakan koefisien dari X kuadrat atau bilangan yang berada di dekat X kuadrat. Kemudian B koefisien dari X, sedangkan C adalah konstanta atau angka yang tidak menempel pada X. Nah, contoh persamaan kuadrat. Di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama, 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, kita identifikasi dulu A-nya yang mana, B-nya yang mana, C-nya yang mana. Di sini A-nya adalah yang berada di dekat x kuadrat, yaitu 3. Kemudian B itu yang berada atau koefisien dari x, yaitu 8. Kemudian C atau konstantanya adalah 4. Gitu ya. Kemudian yang kedua, x kuadrat ditambah 5x kurangi 6 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya, A itu yang berada di dekat x kuadrat, tapi di sini tidak ada angkanya. Di dekat x kuadrat itu tidak angkanya. Tapi sebenarnya ada, karena angkanya 1, maka tidak dituliskan. Jadi di sini A-nya adalah 1. Kemudian B-nya adalah 5. Kemudian C-nya adalah negatif 6. Jika di depannya ada tanda negatif, maka tandanya kita ikutkan ya. Kemudian contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga adalah negatif x kuadrat dikurangi x ditambah 12 sama dengan 0. Sama seperti tadi, A kalau koefisien 1 itu tidak dituliskan, tapi sebenarnya ada. Yaitu berarti A-nya adalah negatif 1. Kemudian B-nya juga negatif 1, karena ini negatif X, berarti negatif 1. C-nya 12. Nah, contoh yang lain, yang keempat, 2x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Nah, ini kok bentuknya lain? Ya, di sini A-nya adalah 2 yang di dekat x kuadrat. Kemudian B-nya, B itu yang di dekat x, yaitu 5. Kemudian C-nya, karena sini tidak ada C, maka C-nya adalah 0. Begitu ya. Kemudian yang kelima. Nah, yang kelima ini agak berbeda bentuknya. 3x kuadrat ditambah 7x sama dengan 6. Kok bentuknya berbeda dengan bentuk umumnya? Ini ada sama dengan 0, kok di sini tidak ada sama dengan 0. Maka kita rubah dulu bentuknya seperti bentuk umumnya, sehingga bilangan 6 ini kita geser ke kiri, ke sebelah kiri tanda sama dengan. Sehingga menjadi 3x kuadrat ditambah 7x dikurangi 6. 6 dari sini positif, pindah ke ruas menjadi negatif, sama dengan 0. Begitu ya, bentuknya sudah sama. Setelah bentuknya sudah sama, kita cari A-nya adalah 3, B-nya adalah 7, C-nya adalah negatif 6. Gitu ya anak-anak, sudah paham ya? Sekarang kita lanjutkan tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, akar persamaan kuadrat itu adalah nilai x yang menyebabkan persamaan kuadrat bernilai 0. Nilai yang memenuhi x sehingga persamaan kuadrat itu bernilai 0. Nah, contohnya di sini contohnya adalah x kuadrat kurangi 6x ditambah 8 sama dengan 0. Nah, ini kita cari nilai x itu berapa sehingga nanti ini menjadi sama dengan 0. Misalnya, x-nya kita ganti sama dengan 1. Sehingga menjadi setiap x kita ganti 1, berarti 1 kuadrat dikurangi 6 kali 1 ditambah 8. Hasilnya berapa ini? 1 kuadrat 1 dikurangi 6 kali 1, 6. 1 kurangi 6. Negatif 5 tambah 8, hasilnya 3. Nah, padahal harusnya sama dengan 0. Kok ini sama dengan 3? Sehingga ini untuk X sama dengan 1 itu bukan akar. Terus misalnya kita ganti X-nya sama dengan 2.
Berarti 2 kuadrat dikurangi 6 kali 2 ditambah 8. 2 kuadrat itu 4. 4 dikurangi 12. Negatif 8. Negatif 8 tambah 8 hasilnya 0. Nah ini karena ini sama dengan 0, maka untuk X sama dengan 2 itu merupakan akar. Oke anak-anak, jadi untuk X sama dengan 1 tadi bukan akar, dan X sama dengan 2 itu tadi merupakan akar penyelesaian dari X kuadrat dikurangi 6X ditambah 8. Nah misalnya kita menggunakan cara seperti ini kan lama, ini kan cara coba-coba. Ini kalau bilangannya kecil, kalau bilangannya besar akan memakan waktu lebih lama. Maka ada beberapa cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara, yaitu cara yang pertama dengan pemfaktoran, cara kedua dengan kuadrat sempurna, kemudian cara ketiga dengan rumus ABC. Ya, itu 3 cara untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan atau mencari menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, untuk kali ini kita bahas dulu tentang pemfaktoran ya. Oke anak-anak, kita akan belajar dengan cara pemfaktoran ya. Pemfaktoran nanti ada beberapa bentuk. Yang pertama bentuk AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Nah, ini cara pemfaktorannya. Kita mengeluarkan faktor yang sama sehingga menjadi ini ada X, di sini ada X. Berarti ada faktor yang sama yaitu X. Maka X-nya kita keluarkan di luar kurung maksudnya, sehingga X supaya menjadi AX kuadrat kita tambah di dalam kurung itu AX. Kemudian X supaya menjadi BX, maka kita tambahkan di dalam kurung adalah B sama dengan 0. Sehingga AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0 ini kita faktorkan menjadi X kali AX ditambah B sama dengan 0. Nah, untuk lebih jelasnya lihatlah contoh berikut. Ya, contohnya 2X kuadrat ditambah 5X sama dengan 0. Ya, ini ada yang sama seperti tadi, kita mengeluarkan X-nya. Di sini ada X, di sini ada X, maka X-nya kita taruh di luar kurung. X di luar kurung. Kemudian X ini supaya menjadi 2X kuadrat, maka kita kalikan dengan 2X. Gitu ya. Terus untuk yang belakang X supaya menjadi 5X, maka kita kalikan dengan 5 sama dengan 0 gitu. Nah, kemudian X yang sini kita nolkan. X ini kita nolkan. Kita bikin 0, berarti X sama dengan 0. Yang ini juga sama. Ini kita buat 2X tambah 5 sama dengan 0. Nah, karena ini X sama dengan 0, maka yang ini juga kita tinggal supaya ini 5-nya kita pindah ruas. Jadi 2X sama dengan negatif 5 pindah ke kini, positif 5 pindah ke kanan menjadi negatif 5. 2X sama dengan negatif 5, sehingga X sama dengan negatif 5 bagi 2. Nah, jadi X sama dengan 0 dan X sama dengan negatif 5 per 2 itu merupakan akar persamaan kuadrat, atau kita singkat dengan PK, akar-akar persamaan kuadrat. Gitu ya. Mudah ya anak-anak ya. Sekarang untuk cara yang kedua. Untuk contoh yang kedua, ini X kuadrat tambah 3X sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita keluarkan X-nya. X-nya di luar kurung. X supaya menjadi negatif X kuadrat, maka kita kalikan dengan negatif X. X supaya menjadi positif 3X, maka kita kalikan dengan 3 sama dengan 0. Seperti tadi, ini kita nolkan. X sama dengan 0. Yang ini juga kita nolkan. Negatif X tambah 3 sama dengan 0. Nah, supaya menjadi X sama dengan 0, gini. Negatif X sama dengan 3-nya pindah ke kanan menjadi negatif 3. Jadi X sama dengan negatif 3 per negatif 1. Jadi X sama dengan negatif bagi negatif, positif 3. Ya, jadi X sama dengan 0 dan
X sama dengan 3 itu merupakan akar-akar persamaan kuadrat negatif X kuadrat tambah 3X sama dengan 0. Mudah ya anak-anak ya. Itu untuk bentuk yang pertama. Sekarang bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua adalah X kuadrat kurangi C sama dengan 0. Ini bisa difaktorkan menjadi X tambah akar C kali X kurang akar C sama dengan 0. Kelihatannya rumit, tapi sebenarnya sangat mudah. Perhatikan contohnya. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0. Maka kita faktorkan menjadi X ditambah akar 9. X ditambah akar 9. Kemudian dikalikan X dikurangi akar 9 sama dengan 0. Nah, X ditambah akar 9 itu berapa? 3. X dikurangi akar negatif 9 juga 3 sama dengan 0. Ya. Kemudian ini kita nolkan seperti tadi. X tambah 3 sama dengan 0. Jadi X sama dengan, ini pindah ke sana, negatif 3. Yang ini juga X kurangi 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan, negatif pindah ke sini menjadi positif 3. Jadi X sama dengan negatif 3 dan X sama dengan 3 merupakan akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat kurangi 9. Gitu ya. Nah, contoh yang kedua. Contoh kedua sama X kuadrat dikurangi 36 sama dengan 0. Ini sebenarnya kita menggunakan cara seperti ini, tapi kita gunakan cara langsung saja. Kalau seperti ini cara langsung lebih gampang. Bikin 2 kurung, bikin 2 tanda kurung. Yang satu dikasih tanda plus, yang satu dikasih tanda min. Nah, akar dari X kuadrat. X kuadrat itu akarnya X, taruh di sini 1, ditaruh di sini 1. Akar dari 36. Akar dari 36 itu adalah 6 di sini dan 6 di sini. Udah selesai begitu. Terus langkah selanjutnya adalah ini X tambah 6 sama dengan 0. Kita nolkan ya. Kemudian X sama dengan 6-nya pindah ke kanan menjadi negatif 6. Yang ini X kurangi 6 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan negatif 6 pindah ke kanan menjadi positif 6. Jadi akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 6 dan X sama dengan 6. Gampang ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0. Ini difaktorkan menjadi X tambah P. X tambah P kali X tambah Q sama dengan 0, di mana P kali Q itu akan menghasilkan C dan P tambah Q akan menghasilkan B. Jadi kita cari dua bilangan, jika dikalikan hasilnya sama dengan C, jika dijumlahkan sama dengan B. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh ini. Contoh berikut. Ya. X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Ya, kita cari perkalian di sini dua bilangan. Kalau P kali Q itu hasilnya 6, kalau P tambah Q hasilnya 5. P kali Q hasilnya C, sedangkan C nya 6, berarti P kali Q hasilnya 6, P ditambah Q hasilnya 5. Dua bilangan jika dikalikan hasilnya 6, jika dijumlahkan hasilnya 1. Kita coba 1 kali 6, 2 kali 3. Ini faktor dari 6 ya. Faktor dari 6. 1 kali 6 memang 6, tapi kalau dijumlahkan hasilnya bukan 5, tapi hasilnya 7. Sekarang 2 kali 3. 2 kali 3 hasilnya 6. 2 kali 3 hasilnya 6, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 5. Berarti ini yang memenuhi syarat. Yang memenuhi syarat adalah 2 dan 3. Maka kita tulis di sini X tambah 2, X tambah 3. Dari mana X tambah 2, X tambah 3? Ini. Karena ini 2-nya positif, 3-nya positif, maka X tambah 2, X tambah 3. Terus kita nolkan seperti tadi. X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2 pindah ke kanan menjadi negatif 2. Kemudian di sini
X tambah 3 sama dengan 0. Berarti X sama dengan negatif 3. Jadi akar-akar persamaannya adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Begitu ya? Sudah paham ya? Oke, kita lanjutkan contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, sama X kuadrat ditambah 3X kurangi 10 sama dengan 0. Ya, kita cari dua bilangan. P dikali Q hasilnya harus negatif 10. Kalau P ditambah Q hasilnya harus 3. Berarti kita cari faktor dari negatif 10. Faktor dari negatif 10 itu bisa jadi negatif 1 kali 10, kemudian 1 kali negatif 10, bisa juga negatif 2 kali 5, bisa juga 2 kali negatif 5. Ya, keempat ini. Mana dari keempat ini yang jika dijumlahkan hasilnya 10, hasilnya 3, jika dikalikan hasilnya 10. Ini semua kalau dikalikan hasilnya 10, tapi mana kalau dijumlahkan hasilnya 3? Negatif 1 tambah 10 ini hasilnya 9. Kalau ini hasilnya hasilnya 9, kalau ini negatif 9. Kalau ini negatif 2 tambah 5 itu hasilnya 3. Kalau 2 tambah negatif 5 hasilnya negatif 3. Jadi yang memenuhi adalah yang ini, yang negatif 2 kali 5. Gitu ya. Maka kita tulis di sini 2 kurung X kurangi 2. Kenapa kurangi 2? Karena 2-nya negatif. Kemudian di sini X tambah 5. Karena 5-nya positif. Ya. Paham ya anak-anak? Sekarang kita nolkan seperti tadi. X kurangi 2 sama dengan 0. Nah, ini X sama dengan 2-nya pindah ke sini menjadi positif 2. Kemudian ini X tambah 5 sama dengan 0. X sama dengan 5-nya pindah ke sini menjadi negatif 5. Jadi X sama dengan 2 dan X sama dengan negatif 5 merupakan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. Gitu ya. Itu untuk bentuk tadi X kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Kita lanjutkan bentuk yang keempat. Bentuk yang keempat ini adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Bedanya apa dengan yang tadi? Kalau bedanya yang tadi itu A-nya itu selalu 1, tapi kalau di sini A-nya adalah lebih dari 1. Nah, ini bisa kita faktorkan menjadi AX ditambah P kali AX ditambah Q dibagi A sama dengan 0. Ya, di mana P kali Q sama dengan A kali C. Kalau tadi kan P kali Q sama dengan C saja. Kalau sekarang P kali Q sama dengan A kali C, kemudian P tambah Q sama dengan B, sama yang tadi. Ya. Caranya sama, lihat contoh ya. Kita contohkan. 2x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita cari ini P kali Q-nya berapa ini? P-nya 2 kali 6. Berarti 2 kali 6. P kali Q harus menjadi 2 kali 6. 2 kali 6 itu 12. Jadi cari dua bilangan, kalau dikalikan 12. Kalau P tambah Q harus menjadi 7. Kira-kira angka berapa? Bilangan berapa jika dikalikan hasilnya 12, jika ditambahkan hasilnya 7, yaitu adalah 3 dan 4. 3 kali 4 12, 3 tambah 4 7. Ya, gitu ya. Bisa paham? Kemudian di sini bikin kayak tadi kurung 2. Ya. Karena di sini soalnya 2x, maka di sini juga ditulis 2x, bukan x saja tapi 2x. Kalau soalnya di sini 3x, di sini juga ditulis 3x. Kalau di sini 5x kuadrat, di sini juga 5x kuadrat. Ya, di sini 5x. Karena ini 2x kuadrat, sini 2x. Sini juga 2x. Nah, bilangannya tadi 3 dan 4. Maka ditulis di sini
dua-duanya positif, maka plus 3, ini plus 4. Kalau ini yang satu negatif, sini juga tulisnya negatif. Gitu ya. Nah, ini kemudian dibagi A. A-nya berapa? A-nya 2. Bagi 2 lagi sama dengan 0. Ya. Dari bilangan dalam kurung yang depan dan yang belakang, ini kira-kira yang bisa dibagi 2 itu yang mana? Ternyata yang bisa dibagi 2 adalah yang belakang. Yang belakang ini. Yang bisa dibagi 2. Ini dengan ini. Sehingga menjadi 2x tambah 3 ya, yang depan tetap, kemudian yang belakang menjadi 2x bagi 2 menjadi x, kemudian 4 bagi 2 menjadi 2. 2x tambah 3, x tambah 2. Kita nolkan seperti tadi. 2x tambah 3 sama dengan 0. Terus 2x sama dengan, pindah ke kiri menjadi 3 ya, menjadi negatif 3. Jadi X sama dengan negatif 3 per 2. Kemudian yang ini 2X X ditambah 2 sama dengan 0. X sama dengan negatif 2. Begitu ya. Jadi akar-akar penyelesaian dari 2x kuadrat ditambah 7x tambah 6 hasilnya adalah X sama dengan negatif 3 per 2 dan X sama dengan negatif 2. Gitu ya anak-anak. Mudah-mudahan paham dengan pembelajaran kali ini. Kalau belum paham, videonya bisa diputar kembali. Itu tadi ada 4 macam cara pemfaktoran yang kita pelajari dalam menyelesaikan akar-akar persamaan kuadrat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.